Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa cerdas, ketemu lagi dengan saya Bu Elia. Hari ini kita akan belajar tentang fermentasi. Apa itu fermentasi, apa saja contohnya, kemudian bagaimana tahapannya dan apa yang dihasilkan. Ayo kita akan belajar bersama. Untuk kesempatan ini kita akan masuk ke metabolisme, khususnya fermentasi, materi biologi semester 1 kurikulum 2013 bersama saya Bu Elia. Apa itu fermentasi? Fermentasi adalah cara memanen energi kimia tanpa menggunakan oksigen atau rantai transport elektron atau tanpa melalui respirasi seluler. Dan khusus fermentasi kita akan belajar dua macam, yaitu fermentasi etanol dan fermentasi asam laktat. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang respirasi aerob, di mana respirasi aerob prosesnya menggunakan oksigen. Nah, di situ terjadi 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Kita akan review sebentar tentang glikolisis. Glikolisis bahan utamanya adalah glukosa. Glukosa mengalami glikolisis, hasil akhirnya adalah 2 asam pirufat. Dengan agen pengoksidasi pada glikolisis adalah 2 NAD+ yang akan menjadi 2 NADH plus 2H+. Nah, untuk proses glikolisis sendiri memerlukan 2 ATP dan menghasilkan 4 ATP, sehingga hasil akhir dari glikolisis berupa 2 ATP. Proses glikolisis sendiri tidak membutuhkan oksigen atau rantai transport elektron, dan glikolisis menghasilkan ATP bersih sebesar 2 ATP. Nah, ini terjadi pada sel otot yang cukup oksigen. Yang pertama adalah glukosa yang mengalami glikolisis menghasilkan asam pirufat, maka setelah jadi asam pirufat akan masuk ke dekarboksilasi oksidatif dan akan masuk ke organel mitokondria, di mana pada organel mitokondria akan terjadi siklus Krebs dan sistem transport elektron, sehingga dihasilkan 38 ATP atau 36 ATP. Itu kemarin kita udah bahas ya di pertemuan sebelumnya. Tapi bagaimana jika itu terjadi pada sel otot dengan oksigen yang tidak tercukupi? Dimulai dari glukosa yang mengalami proses glikolisis menghasilkan asam pirufat. Nah, karena oksigen tidak tercukupi, maka asam pirufatnya ini tidak bisa masuk ke dekarboksilasi oksidatif, tetapi asam pirufatnya akan masuk atau akan mengalami proses fermentasi. Nah, pada proses fermentasi inilah yang memungkinkan terjadinya pembentukan ATP melalui proses glikolisis. ATP-nya dihasilkan adalah 2 ATP. Nah, glikolisis ini memerlukan agen pengoksidasi berupa 2 NAD+, yang pengoksidasi NAD+ itu akan dihasilkan NADH, dan NADH ini yang dibutuhkan fermentasi dan menghasilkan NAD+, sehingga dengan kata lain pada proses glikolisis dibutuhkan NAD+ dan dihasilkan NADH, dan pada proses fermentasi dibutuhkan NADH, dihasilkan NAD+. Nah, seperti itu. Itu terjadi pada sel otot yang tidak tercukupi oksigen. Dan kita akan bahas 2 macam fermentasi, yaitu fermentasi etanol atau alkohol dan fermentasi asam laktat. Kita akan bahas yang pertama adalah fermentasi etanol atau alkohol. Dimulai dari glukosa yang melakukan melalui proses glikolisis menghasilkan asam pirufat. Asam pirufatnya ini akan melepaskan 2 CO2 ya. Asam pirufatnya ini akan melepaskan 2 CO2 dan menghasilkan 2 asetaldehid. Jadi 2 asetaldehid ini sebagai zat perantara. 2 asetaldehid ini kemudian akan direduksi oleh NADH dari proses glikolisis menghasilkan yang disebut sebagai etanol atau alkohol.
alkohol. Jadi pada proses fermentasi etanol itu ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap dari pelepasan 2CO2, kemudian yang kedua adalah tahap reduksi asetaldehid oleh NADH sehingga menghasilkan di sini etanol atau alkohol. Itu adalah 2 tahapan terjadi pada fermentasi etanol atau alkohol. Terjadi pada apa? Untuk proses fermentasi alkohol atau etanol itu terjadi pada kamir atau jamur ya. Ini yang biasa kita gunakan adalah pada produksi roti, di mana semakin banyak oksigen yang dihasilkan maka rotinya akan semakin mengembang ya. Ini banyak sekali. Supaya roti itu mengembang maka diperlukan proses fermentasi sehingga menghasilkan CO2 yang lebih banyak. Nah, untuk yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat ini terjadi pada hewan atau pada kita ya, manusia. Dimulai dari glukosa atau glikolisis menghasilkan asam pirufat. Nah, asam pirufatnya ini tidak melepaskan CO2, tetapi asam pirufatnya ini akan dioksidasi oleh NADH dari glikolisis. Nah, menghasilkan apa? Asam pirufat dioksidasi oleh NADH ini akan menghasilkan yang disebut sebagai asam laktat. Nah, asam laktat ini dipercaya sebagai asam kelelahan atau asam kecapean. Karena tumpukan asam laktat maka bisa merasa capek atau lelah. Nah, pada fermentasi asam laktat ini yang berfungsi sebagai penerima elektron terakhir itu adalah asam pirufat ya. Sekali lagi, yang berfungsi sebagai penerima elektron terakhir adalah asam pirufat. Nah, untuk asam laktat sendiri ini digunakan, kita pakai misalnya untuk pembuatan susu, yogurt ya, keju dan sebagainya supaya menghasilkan asam laktat yang banyak rasa asam. Kemudian kita juga secara tidak sadar kita bisa mengalami fermentasi manakala suplai oksigen itu tidak cukup. Misalnya pada olahraga yang berat atau aktivitas yang tinggi, maka pada saat suplai oksigen ke kita itu berkurang, maka secara tidak sadar akan melakukan proses fermentasi. Nah, proses fermentasi itu terjadi manakala kita beraktivitas yang tinggi, maka akan terjadi katabolisme gula berubah menjadi ATP itu jauh lebih cepat daripada suplai oksigen yang masuk ke darah, ke bagian otot kita. Nah, pada saat itu terjadilah proses fermentasi. Nah, asam laktat inilah yang dipercayai menyebabkan kita capek, lesu, letih ya, kemudian nyeri atau mungkin kaku gitu ya, kemudian rasa kram ya, nyeri kram gitu yang disebabkan karena penumpukan asam laktat yang lebih dari ambang normal yaitu 0,5 milimol per liter. Nah, ini terjadi pada keadaan yang hipoksia. Ini terjadi pada keadaan yang hipoksia, di mana pada keadaan yang aktivitas yang tinggi, misalnya berlari gitu ya, itu ada cadangan glukosa di otot namanya glikogen, itu akan diubah menjadi glukosa, kemudian masuk ke glikolisis menghasilkan asam pirufat. Nah, asam pirufat itu karena kandungan oksigen kita berkurang, maka akan berubah tahapannya menjadi proses fermentasi. Proses fermentasi yang menumpuk di otot itu akan diberikan ke hati atau diberikan ke hepar melalui pembuluh darah. Kemudian di hati atau hepar itu asam laktatnya akan diubah menjadi asam pirufat kembali, kemudian dirubah menjadi glukosa kembali. Setelah diubah menjadi glukosa akan diberikan atau dikembalikan ke otot dalam bentuk
glikogen atau cadangan glukosa yang ada di otot. Manakala kita perlu energi, maka glikogennya akan dipecah menjadi glukosa. Nah, itulah yang disebut sebagai siklus Cori, di mana siklus itu menyeimbangkan antara tingginya kadar asam laktat yang berada di tubuh kita agar tubuh kita tidak keracunan, ya. Dan itu selain otot juga yang berperan adalah hati. Nah, ini adalah ini adalah kesimpulan kita, yaitu respirasi aerob yang kemarin sudah kita bahas. Respirasi aerob itu ada 4: glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian ini adalah respirasi anaerob, di mana respirasi anaerob kita ada 2 yang kita bahas, yaitu fermentasi laktat dan fermentasi etanol atau alkohol yang menghasilkan CO2. Fermentasi menghasilkan 2 ATP, ya. Ini yang sudah kita bahas. Apa sih bedanya antara respirasi aerob dan respirasi anaerob? Respirasi aerob tentu saja membutuhkan oksigen, tempatnya di sitoplasma dan akan masuk ke mitokondria. Proses pemecahannya sempurna sehingga menghasilkan 38 ATP atau 36 ATP pada organisme eukariotik. Kemudian hidrogen yang dibebaskan dalam bentuk H2O, dia terus-menerus atau berkelanjutan tanpa batas, dan reaksinya akan dihasilkan 2H2O plus CO2. Sedangkan pada respirasi anaerob, an itu artinya tidak membutuhkan oksigen, tempat reaksinya di sitoplasma, tidak sempurna proses pemecahannya sehingga hasilnya menghasilkan 2 ATP pada proses glikolisis. Hidrogen yang dibebaskannya akan masuk ke asam pirufat atau asetaldehyde sehingga membentuk asam laktat atau etanol, dan prosesnya hanya pendek sesaat, tidak berkelanjutan, dan reaksinya akan dihasilkan asam laktat atau alkohol dan CO2, dan itu hanya menghasilkan 2 ATP. Nah, itu tadi adalah pemaparan dari fermentasi dari saya. Semoga kalian paham dan semoga kalian senang dengan biologi. Biologi itu asik, biologi itu mudah. Terima kasih, semoga kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.